Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, jadi sebelumnya saya ucapkan kepada member Insan Tutor yang monet ya. Ada 4 orang yang monet, Alhamdulillah. Selamat datang di hutan belantara, selamat datang di perjuangan yang sebenarnya. Kemarin hanya masa-masa transisi, masa-masa pemanasan. Nah, sekarang perjuangan yang sebenarnya baru dimulai, itu satu. Yang kedua, ini ada satu pertanyaan, tapi saya hanya menjawab satu pertanyaan ini, tidak melebar dan tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan. Tapi karena ini ditanyakan, harus saya jawab. Apa? Sudah monet, ternyata jam tayangnya drop. Karena memang usia channelnya lebih dari 15 bulan. Makanya dibelikan jam tayang itu sekitar 700-an. Dan setelah diterima menjadi program partner YouTube, ternyata yang 700 hasil beli jam tayang plus bonusnya itu hilang. Jadi jam tayangnya tinggal sisa 3000 sekian lagi. Apakah harus nuntut kepada penjual jam tayang untuk ngisi lagi? Nah, ini nanti saya jawab. Sebentar. Santai dulu. Oke. Bagi yang memberikan super thank, gas. Nanti langsung kita share di tab komunitas. Di 3 channel. Promosi. Yang mau gabung di tab komunitas, ya monggo. Persilahkan. Ya, yang tidak bisa gabung jangan berkecil hati. Ini bukan masalah boleh berkembang atau tidak, bukan. Tetapi yang tidak gabung ataupun tidak membelikan super tank pun, ayo kita sama-sama belajar. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Ya, tetap positif. Kita tetap sama-sama bisa belajar di sini. Live juga bisa hadir. Toh juga dengan komen di kolom komentar Insan Tutor, subscribermu bertambah juga kan? Nah, itu hal-hal positif yang harus teman-teman pikirkan. Jadi jangan biarkan otak kita selalu berpikir negatif. Oke, berhubung dengan pertanyaan tadi, gini bro. Karena memang ini kasuistis, dan saya juga tidak menyarankan untuk membeli subscriber atau membeli jam tayang. Tapi kalau kasusnya seperti pertanyaan ini tadi, artinya setelah membeli jam tayang karena memang 1 tahun lebih, tetapi ini kan subscribernya subscriber alami dan subscribernya lebih dari 2000 sudah, ya. Jadi apakah nanti akan dismount atau mungkin monetisasinya dicabut? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak kalau memang sudah diterima menjadi program partner YouTube. Dan tidak perlu teman-teman komplain kepada penjual lagi karena jam tayangnya drop. Karena kalau setelah monet dan itu jam tayangmu drop, itu lebih bagus jam tayangmu hilang. Kenapa? Karena sistem YouTube mendeteksi bahwasannya memang yang 700 ini hasil dari pembelian jam tayang dan itu memang dibersihkan oleh sistemnya YouTube. Jadi jangan diisi lagi, jangan protes lagi. Yang penting sudah monet ya sudah, ya sudah monet sudah, nggak usah komplain kepada penjualnya dan nggak usah teriak-teriak. Nyatanya sudah monet, itu aja kuncinya. Justru kalau jam tayangmu tetap di sana, maka channelmu selamanya akan ada ya, akan ada riwayatnya bahwasanya memang yang 700 jam tersebut adalah hasil beli. Dan ini juga tidak bagus buat channelmu. Tetapi kalau jam tayangnya hilang, itu lebih bagus. Artinya channelmu tidak ada jejak lagi pembelian itu. Kalaupun ada jejaknya, sistem juga bingung. Jadi sistem juga tidak mempermasalahkan itu. Tetapi sekali lagi ini adalah kasuistis. Saya tidak menyarankan dan saya juga tidak melarang. Karena kadang-kadang tindakan itu harus diambil. Karena begini, kalau misalnya itu tidak dibelikan, yang ditakutkan adalah di bulan-bulan pertama ternyata channelmu menghasilkan jam tayang lebih banyak. Misalnya jam tayang selama bulan pertama, bulan kedua kalian ke YouTube, tiba-tiba 1000 jam tayang. Kalau nanti ternyata nih, yang hilang adalah yang di bulan pertama dan bulan kedua yang menghasilkan ribuan jam tayang, maka jam tayangmu akan habis. Mungkin bisa tinggal sisa 1000 atau sisa 1500. Ini orientasinya udah bukan orientasi tentang masalah
kita jujur atau tidak, kita licik atau tidak, kita ngakalin sistem atau tidak. Tetapi pertimbangannya adalah kalau kita tidak ambil tindakan, maka yang terjadi adalah jam tayangmu berkurang, ya, atau bahkan habis. Berjuang lagi akhirnya. Ya kalau videomu lebih bagus, video kalian sudah bisa membuat video yang perfect, bisa jadi menghasilkan di video terakhirnya, bisa jadi menghasilkan jam tayang yang lebih besar daripada di bulan pertama atau bulan kedua. Tetapi coba tanya dadamu, ya, tanya kemampuanmu, kira-kira mampu nggak? Kalau jam tayangmu tiba-tiba hilang separuh 2000, dan itu kalian harus nutupin itu untuk secepatnya monet. Masalah nanti trafikmu, misalnya ada trafik yang nggak benar, atau mungkin channelmu tiba-tiba rusak, bukan rusak ya, tiba-tiba penontonmu makin sepi, itu juga tidak dialami oleh hanya yang khusus membeli jam tayang. Semua channel, walaupun itu alami dan itu murni, itu juga ngalamin setelah monet biasanya channelnya sepi. Itu hal biasa. Karena sebelum monet, iklan sudah jor-joran. Tetapi ingat, iklan dari sebelum monet ini kan diambil oleh YouTube. Teman-teman nggak dapat bagiannya. Setelah diterima menjadi program partner YouTube, iklannya akan dibagi, ya. Hasil dari iklan ini akan dibagi dua. Antara kreator dengan YouTube. Ya wajar saja kalau mungkin rekomendasimu tiba-tiba sedikit menyempit karena YouTube mengurangi rekomendasimu, karena iklanmu juga akan sedikit lebih berkurang. YouTube akan bermain lagi di sana. Channel-channel baru, channel-channel yang belum monet, kira-kira yang bisa dipasangin iklan dan channelnya bagus siapa? Sistem juga mendeteksi ke sana, algoritma juga digiring ke sana supaya YouTube 100% mendapatkan hasil. Ya kita ikutin saja permainannya YouTube. Ini kan dunia tipu-tipu. Ya, dunia tipu-tipu yang namanya YouTube, Google, semuanya orientasinya adalah bisnis. Ya, orientasinya cuan. Jadi muaranya tetap cuan. Jadi kalau ada strategi-strategi seperti itu sebelum monet, iklan dipasangin oleh YouTube. Setelah monet mungkin rekomendasimu dipersempit. Ya itu hal wajar, orang YouTube yang pegang kendali. Kalau mungkin ada yang bilang YouTube juga mempermudah para kreatornya, yaitu kan katanya YouTube. YouTube berhak ngomong apa saja tanpa bisa kalian menilai oh YouTube benar enggak. Yang kita alamin kan seperti itu. Setelah monet kebanyakan channel justru sedikit sepi, dan itu biasa-biasa. Tetapi nanti setelah kalian itu dinilai oleh YouTube bahwasanya teman-teman walaupun dengan video sedikit sepi tetapi terus berkarya dengan motivasi yang tinggi, nanti akan dikasih juga algoritma, porsi algoritmamu juga bakalan terbentuk lagi. Dan setelah nanti 10.000 subscriber, bisa jadi kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Semuanya itu ada fase-fasenya, dan itu sekali lagi semuanya aturan mainnya di bawah kendali YouTube. Apapun yang dilakukan oleh YouTube, yaitu urusan YouTube. Kita tidak perlu memikirkan yang seharusnya kita tidak pikirkan. Cukup simpel hidup nih ya. Jangan memikirkan yang kita tidak tahu. Terus kalau kita sudah tahu, kalau sudah tahu ngapain dipikirin? Sudah tahunya di mana? Ya YouTube memang seperti itu. Terus ngapain kita pikirin? Kita memikirkan yang tidak tahu. Setelah tahu, setelah saya kasih tahu, begitulah YouTube. Terus ngapain kamu pikirin lagi? Mendingan fokus berkarya, kan selesai urusan. Ya, kita yang namanya merumput di ladangnya YouTube, ikutin aja aturan mainnya YouTube. Enggak. Kalian ini nanti akan rugi ke depannya. Enggak, selama kalian masih mampu untuk berkarya dan tahu bagaimana YouTube itu bekerja, bagaimana sistem itu bekerja. Walaupun itu rahasia YouTube, tetapi ingat, semuanya bisa dipelajari. Ya, semuanya bisa kita pelajari. Kita gunakan saja metode-metode yang sudah ada. Yang penting nonton dengan full durasi, kita kaitkan algoritma, kita nonton dengan channel-channel besar, aman sudah. Itu bukan ngakalin sistem sebenarnya. Ya, apakah kreator besar yang selalu bilang
Jangan pernah ngakalin sistem YouTube. Itu tidak pernah ngakalin sistem YouTube. Dikira lurus-lurus gitu aja. Saya kok nggak yakin. Kenapa? Buktinya kalau terkena dolar merah, dia masih ngakalin sistem juga kan. Thumbnail dirubah. Setelah itu kalau ada yang copyright, diakalin, dipotong. Setelah itu coba diakalin lagi dengan merubah judul. Mungkin deskripsinya bermasalah. Supaya apa? Supaya tidak terdeteksi oleh sistemnya YouTube dan itu dolarnya berubah menjadi dolar hijau yang tadinya merah. Atau mungkin dolar kuning. Diakalin juga kan. Siapa sih konten kreator yang terima susah-susah ngonten setelah itu dikasih dolar kuning dengan alasan-alasan YouTube yang nggak jelas? Ngakalin juga kan. Thumbnail juga dirubah. Narasi dirubah. Judul dirubah juga, tag dirubah juga, itu nggak ngakalin juga. Ngakalin juga. Semua konten kreator ini ngakalin sistem. Cuma nggak ngaku. Kan itu aja, cukup simpel sebenarnya. Siapa sih yang nggak ngakalin YouTube? Bisa diambil kesimpulan kan? Semuanya dunia tifu-tifu. Semuanya sistem yang teriak paling keras, jangan ngakalin sistem YouTube. Nah, dia sendiri ngakalin kalau terkena dolar kuning kok. Kalau masih ngeyel ya tabok aja udah selesai urusan. Kalau ketemu dan kalau berani. Kalau nggak berani ya jangan, ya. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sukses, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.